Jadi begini ya teman-teman ya, seumur-umur aku pasang modul MP3 seperti ini, ya mau di ampli rakitan, mau di speaker aktif gitu ya intinya. Pokoknya pemasangan kayak gini itu aku ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa teman-teman ambil lah, entah apanya gitu kan. Jadi soal modul seperti ini tuh aku pernah mendapatkan beberapa kendala seumur-umur ya, dan akhirnya kendala-kendala yang aku hadapi itu dan solusinya itu bisa aku jadikan sebuah pembelajaran di masa sekarang ini teman-teman. Jadi aku kayak ya udah gitu loh sama modul kayak gini gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih pemula newbie gitu kan ya, mungkin pasti ada sedikit kebingungan lah di di pikiran gitu kan. Jadi dulu itu ceritanya gini, pengalaman pertama ya. Jadi awal-awal modul seperti ini tuh ada Bluetoothnya ya teman-teman. Jadi dia masih masih ada USB dan SD card ya. Kalau ini kan micro SD ya, TF ini kan micro SD ya kan. Nah kalau yang model dulu kan masih SD card ya, yang di atasnya ini itu dia link yang lebar lah ya, kayak memori kamera gitulah, kamera digital maksudnya. Ini tuh aku ada temen gitu kan, dia itu nyuruh aku buat masangin modul seperti ini di sebuah ampli Toa teman-teman. Ampli Toa dan mereknya juga Toa gitu kan. Cuman aku lupa mereknya apa gitu kan, dan tidak aku videokan karena waktu itu memang zaman-zamannya aku belum menyalakan atau belum kembali konten ke YouTube lah intinya. Jadi kan buat apa di videoin gitu loh teman-teman. Beda sama sekarang kan. Jadi aku ada sedikit yang aku share ke teman-teman ya tentang elektronik, entah itu audio dan lainnya ya. Jadi powernya itu ada 2 unit dan si modulnya dia beli sendiri, dia bawa sendiri. So pasti aku tidak bisa garansi ya teman-teman ya, kalau ada kendala di modulnya aku nggak garansi. Ya itu caraku ya. Beda lagi kalau misalnya modulnya ini aku yang beli, aku yang nyari gitu kan. Nah modulnya ini bisa aku pertanggungjawabkan lah. Kalau misalnya masang gitu kan dan tidak terjadi kendala, tiba-tiba beberapa hari di waktu masih garansi gitu kan, tiba-tiba mati nih ya kan, tiba-tiba mati terus dibawa ke sini, ternyata modulnya mati ya. Nah, berarti ya akan aku ganti dengan unit modul yang baru. Itu caraku dan itu gratis ya, kalau modulnya itu gratis kalau terjadi kendala dan harus diganti, dengan catatan modulnya itu aku yang nyari gitu loh teman-teman ya. Nah, kalau beli sendiri ya beda teman-teman ya, aku nggak garansi teman-teman, karena ya intinya aku cuman mikirin gimana caranya modul ini bisa nyala awet gitu aja. Kalau misalnya udah dibikin awet terus dia tiba-tiba mati ya who know gitu kan. Tapi itu cerita lain lah. Nah setelah tak pasangkan si modulnya itu dengan cara membobol panel depannya ya, karena dia berhubung panel depannya itu plastik teman-teman ya. Jadi lebih mudah lah, jadi bukan besi ya, kalau ini kan besi ya kan, jadi agak sulit gitu kan ngoprek-ngopreknya gitu. Nah waktu cek sound teman-teman, ini terjadi kendala yaitu noise ya, bisa dikatakan noise atau suara yang mengganggu itu kan noise ya. Mungkin cenderung ke arah dengung, tapi dengungnya itu bukan yang deng itu bukan, tapi lebih kayak gitu-gitu ya, standarnya modul seperti inilah teman-teman. Nah padahal kalau diumpamakan tegangannya itu aku ngambil tegangan utama buat amplinya itu cuman tak turunin pakai 7812 gitu loh. Cuman begitu aja dia nyala sangat-sangat normal.
tidak kayak kurang daya, enggak teman-teman, tapi ya itu tadi noise-nya itu pewarah teman-teman. Dan setelah tak pelajari modulnya, setelah tak analisa lebih jauh, ternyata teman-teman jalur ground pada modul tersebut itu tidak bersatu padu. Nah, umumnya modul seperti ini ya teman-teman, itu kan antara ground input tegangan, ground output audio, ground input audio untuk auxiliary tambahan gitu kan, daripada misalnya selain mengandalkan 3,5 mili di depan ini ya, terus juga kayak ini port USB bodinya ini kan logam ya, itu kan pasti ground ya. Jadi kalau kita pun kasih tes continuity itu kan pasti nyambung ya, tapi ini tuh enggak teman-teman ya. Dan setelah tak pelajari lagi mana soket-soketan tadi ya yang nggak nyambung dengan ground itu, tak sambung teman-teman. Dan ya dia akhirnya diem dan normal, bahkan sampai sekarang itu normal teman-teman, tidak ada kendala. Itu pengalaman pertama aku masang modul seperti ini yang ada Bluetoothnya. Kok bisa sampai seperti ini gitu loh, maksudnya kualitas modulnya, dan mungkin itu kecacatan produksi ya, aku kurang tahu ya. Dan ya hasilnya sangat-sangat normal teman-teman, tidak ada noise sama sekali dan senyap gitu loh ya. Nah, itu pengalaman pertama masang modul seperti ini yang ada Bluetoothnya teman-teman. Nah, lalu beberapa waktu berikutnya itu masang lagi teman-teman ya. Waktu itu memang masih jarang lah masang-masang seperti ini, itu masih jarang masang. Terus dia ini kalau disuplai 12 volt itu nggak mau teman-teman, dia noise, maksudnya itu dia noise, dia nyala ya nyala, tapi dia itu noise, terutama ketika dia masuk ke mode Bluetooth. Nah ini yang model udah mulai terbaru nih ya teman-teman. Jadi dia tidak ada slot SD card ya. Jadi udah seperti ini, udah slot micro SD gini ya teman-teman ya. Itu dia nggak mau teman-teman, noise, intinya noise. Tapi kalau disuplai intinya kalau dia digunakan check sound gitu nggak ada masalah, tapi itu tadi noise khasnya modul seperti ini yang ada Bluetoothnya ya. Di pengalaman pertama lah itu bisa aku jadikan pembelajaran itu kan. Nah, tapi kalau kita suplai misalnya lebih rendah, misalnya 9 atau 7 volt gitu ya, dia senyap. Terutama di bagian yang paling pas itu adalah 8 volt teman-teman, ya kan. Nah itu bayangin tuh teman-teman ya, gimana caranya menghasilkan tegangan 8 volt DC. Terus akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan IC regulator 317 ya, bener ya 317 yang adjustable ya. Nah itu aku settingan tegangannya itu menjadi 8 volt dan sampai sekarang normal gitu kan. Ya aku tahu lah, itu juga teman-teman ya. Dan tiap hari juga kayak dipakai buat musikan gitu loh. Dan kalaupun ganti modulnya misalnya karena umur ya pasti akan dibawa ke sini gitu loh. Pasti tak jamin dibawa ke sini. Dan sampai sekarang ya nggak dibawa ke sini, berarti kan masih baik-baik saja gitu loh modulnya. Nah yang terakhir yang bisa aku ingat itu ya ini modulku sendiri teman-teman ya, modulku sendiri ini. Jadi ini kendalanya hampir gak jauh beda dengan yang barusan. Jadi kalau dia disuplai kecil, disuplai 12 volt itu dia nggak mau dalam artian bukan berarti dia nggak nyala ya. Sekali lagi itu bukan berarti dia nggak nyala, dia itu noise kalau disuplai 12 volt. Nah kalau aku suplai antara itu tadi 9 sampai 7 volt, dia baru normal tuh kayak gini, kayak gitu.
Nah, berhubung karena aku sendiri juga udah males lah, ini modul yang bener-bener sama seperti yang aku pakai ketika aku merakit ampli ini ya. Nah, ini modulnya ini tetap belum pernah ganti teman-teman, belum pernah ganti ya. Yang ganti itu paling regulatornya teman-teman. Jadi ya sempat pernah juga pakai yang 317 gitu kan, dan hasilnya nggak lama IC-nya modal gitu kan. Untungnya sih ada pengaman gitulah, jadi tak kasih pengaman, jadi tegangan yang aku suplaikan itu nggak bablas ke modulnya ini dan merusak ya. Dan seharusnya sih nggak begitu merusak ya, karena di modulnya ini kan sendiri dia kan ada 78M05 ya, regulator 5 volt tapi yang setengah ampere ya. Jadi teman-teman ini juga harus ada ini ya, harus ada catatan sedikit ya. Jadi kalau 7805 itu berarti 1 ampere 5 volt, tapi kalau tulisannya 78M05 itu berarti dia setengah ampere teman-teman. Itu biasanya IC kecil ya, IC regulatornya itu kecil, jadi dia hanya mampu setengah ampere saja, bukan 1 ampere ya, karena chip di dalamnya juga harus lebih gede ya. Kalau harus mengalirkan ampere yang lebih besar kan chip di dalamnya kan harusnya kan dia lebih gede lah ya. Itu seperti transistor bipolar pada umumnya lah ya. Kalau biar menghasilkan atau bisa mengalirkan ampere yang besar itu kan pasti chip transistor di dalamnya itu kan juga harus lebih gede lah, ininya kan kayak gitu ya teman-teman. Aman, dia masih tetap nyala, tapi ya itu tadi IC regulatornya itu overheat teman-teman. Bahkan kalaupun tetap dipakai itu kan solderannya itu leleh teman-teman karena saking panasnya. Jadi mulai dari situ aku mencoba pakai cara apa yang terbaik gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan buck converter teman-teman ya, regulator buck converter. Nah, jadi metodenya itu seperti ini teman-teman yang sudah aku lakukan ya, dan ini kebisingannya sangat minim teman-teman. Kalau di awal video itu kan cukup kedengaran ya. Kalau ini tuh kalau potensio volumenya itu sekiranya di atas 80% lah sampai mentok, itu dia nggak kedengaran teman-teman, bisingnya itu ya, atau noise-nya ya ketika mode Bluetooth ya teman-teman ya. Karena ini rata-rata modul seperti ini itu noise-nya di mode Bluetooth teman-teman. Dan kalau di kasus ini, di kasus yang aku gunakan itu ternyata gini teman-teman ya, ternyata tegangan 5 volt yang keluar dari 78M05 yang terpasang pada PCB-nya ini, itu dia ini teman-teman ya, ternyata ketika mode Bluetooth ya, itu tegangannya itu tidak stabil teman-teman. Dia udah ngedrop ya, terus dia naik turun gitu ya, dan noise-nya juga mengikuti itu, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Itu mengikuti tegangan ya, drop tegangannya itu teman-teman. Jadi aku ukur tegangan outputnya si IC itu ya, itu 5 volt bahkan 4 volt lebih dikit gitu lah, hampir 3 volt lah teman-teman. Jadi kan ngedrop itu teman-teman ya. Terus akhirnya aku nyoba mengganti 7805-nya itu menggunakan yang 1 ampere yang 7805 ya, bukan, kalau bawaannya kan 78M05 kalau modul-modul seperti ini ya, entah itu apapun mereknya bahkan sampai sekarang ya. Nah, ini aku ganti menggunakan 7805 yang notabene 1 ampere tadi itu cukup lumayan ada perubahan teman-teman. Hanya saja perlu yang namanya penambahan kapasitor di bagian outputnya yang ya memang modul seperti ini itu sudah ada. Biasanya nilainya itu 10 volt 220 mikro atau 100 mikro ya, tergantung nggak tentu ya. Nah, itu elko tersebut itu kan elko kurang lebihnya adalah elko output dari si IC ya. Nah, ini aku lepas, aku ganti dengan elko yang cukup lumayan besar, yaitu 2200 untuk modul seperti ini aja. Dan
ya bisingnya cukup berkurang gitu kan. Nah, mengingat apa ya, kayak intinya kayak kerapian gitu ya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan buck converter saja. Nah, seperti ini ya, buck converter ini. Ini trafonya, trafo supply-nya ini. Nah, ini buck converternya. Nah, jadi 7805 di sini ini udah nggak ada, teman-teman. Jadi udah aku jumper gitu. Terus di modulnya ini aku setting 5 volt. Dengan input tegangan kurang lebih 22 volt. Loh, kok bisa besar? Karena di trafonya ini aku menggunakan tegangan paling tinggi, teman-teman, di trafo yang aku gunakan ini ya, trafo 1 ampere ini loh. Ya. Nah, jadi ini aku menggunakan 18 VAC. Ya, CT 18 VAC. Nah, yang 78 yang 15 VAC itu aku gunakan untuk supply tune. Ini rangkaian regulatornya untuk tune dan aksesoris lah ya. Nah, terus untuk yang terakhir 12 VAC itu untuk supply speaker protector ini. Itu. Nah, itu ya teman-teman ya. 78 M05 modul ini tuh ada di sini. Nah, itu udah tak jumper ya pakai resistor 0000 ini ya. Tuh kelihatan ya. Nah, ini dari sini ini menggunakan Excel yang 5 ampere ya. Nah, ini tak setting tak setting ini nomor serinya nggak begitu terlihat ya, itu kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini tak setting 5 volt teman-teman. Jadi ya gitu aja, dan ini senyap ya, tidak seperti yang di awal video itu kan video yang udah lama aku rekam ya. Kalau sekarang itu pakai buck converter. Nah, ini dia menggunakan tegangan 18 VAC dari trafo dan menghasilkan kurang lebihnya adalah 22 volt DC dan diturunkan sampai 5 volt baru dia masuk ke input tegangan si modul yang aku gunakan ini. Itu. Tapi kalau yang versi yang agak baru misalnya merek-merek Mac dan lain sebagainya itu sudah minim teman-teman masalah seperti itu ya, karena aku sering pakai merek Mac itu buat pasang di speaker aktif Polytron, itu sangat-sangat senyap teman-teman. Itu beda dengan yang agak generasi yang agak awal seperti yang aku gunakan ini loh ya. Itu. Dan ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan tentang modul MP3 atau tentang yang lainnya, bisa teman-teman tulis saja di kolom komentar seperti biasa. Dan ya ketemu lagi di lain video teman-teman.